Ya, kita mulai saja. Nanti yang telat atau yang nggak hadir di sini bisa menyimak rekamannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dehan pakai dua ini ya, pakai dua device ya. Jadi yang mana ini yang jadi co-hostnya? Baik. Udah. Ya, yang kami hormati mahasiswa Salut Majalengka, baik itu Bapak, Ibu, adik dari prodi manapun, lokasinya di manapun, karena mahasiswa Salut Majalengka ini bukan hanya dari Kabupaten Majalengka. Ada yang dari Cirebon, dari Kuningan, dari Tasik, Ciamis, Tasik gitu. ya, bahkan luar negeri ya, Kang Dehan ya. Ada apa ada? Baik. Baik, jadi Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan mencoba ya membimbing rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya untuk bagaimana caranya belajar di tutorial online gitu ya, kuliah di tutorial online atau di Tuton. Nanti juga ada sesi offline-nya bagi yang memang bisa datang langsung ke kantor Salut. Kami juga akan mengadakan sesi offline-nya ya. Dan yang memang jauh dari kantor Salut rumahnya bisa menyimak rekaman Zoom ini berulang-ulang ya, diulang lagi. Jadi mungkin nanti Kang Dehan selaku pemateri tidak akan mengulang-ulang ya di Zoom ini ya. Jadi biasanya kan gitu yang sudah-sudah tuh ya Kang Dehan. Ada yang baru masuk, Kak, tolong diulang, diulang lagi. Betul. Ada yang baru masuk, Kak, tolong diulang, diulang. Nah, jadi teman-teman diulangnya nanti saja di rekaman ya. Rekamannya diulang-ulang. Mau sampai 100-200 kali juga silahkan diulang-ulang ya. Kalau masih belum ngerti, nah boleh hubungi admin ya. Kalau belum puas juga, boleh datang langsung ke Salut gitu ya. Kami selalu siap ya melayani semuanya mahasiswa Salut Majalengka. Baik, tanpa memanjangkan waktu gitu ya. Kita awali ya dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Islam. Bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan saja berdoanya. Dan mari kita simak dengan serius ya apa yang nanti akan ditutorialkan oleh Kang Dede Raihan. Ya, Kang Dede Raihan ini live dari kantor baru Salut ya, kantor yang cukup mewah, lebih luas gitu ya. Teman-teman nanti datang saja ke kantor baru kami ya, kalau memang ingin lebih puas ya. Kalau saya sendiri live-nya dari jalan, masih belum masih di perjalanan ya. Baik, Kang Dehan, ini sudah saya record. Jadi nanti kalau selesai Zoom ini akan segera dirender, diupload ke YouTube, nanti kita bagikan lagi ya ke teman-teman mahasiswa. Silakan Kang Dehan, waktu dan tempat sepuasnya gitu ya. Share screen, mau dari HP, dari laptop silahkan gitu ya. Baik teman-teman, kalau mau yang ditanyakannya masih apa namanya ya, masih singkat, pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Kalau memang ingin rada puas, raise hand saja. Nanti oleh Kang Dehan akan di unmute ya.
Jadi ini memang yang unmute-nya hanya bisa host dan co-host gitu ya. Untuk tertibnya acara ya. Jadi namun demikian saya ulangi lagi teman-teman, mohon jangan minta diulang ya. Maksudnya Kak ulang lagi, karena nanti bisa mengulang menonton rekamannya. Jadi pertanyaannya boleh bertanya, tapi jangan minta diulang-ulang terus karena kasihan yang sudah bergabung dari awal gitu ya. Oke, itu saja Kang Dede Raihan. Saya akan melanjutkan lagi perjalanan. Saya off cam dulu. Silahkan dilanjut gitu ya. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Waktu dan tempat, Kang Dehan, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Pak Perdi telah membuka Zoom pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa, Akang Teteh, Bapak Ibu yang sudah on cam, udah di jam 1 ini ya, untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat acara, kita langsung aja ke acara tutorial online. Di sini Bapak Ibu nanti bisa tutorial itu kan ketika di OSMB sudah juga dijelaskan ya, itu bisa dipakai laptop, PC atau di handphone gitu. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tutorialnya melalui komputer atau laptop. Yang pertama itu kita buka browsernya ya. Saya share screen dulu. Sudah ada semua ya tampilannya, Bapak Ibu? Nanti kalau ada yang ini langsung yang pertanyaan singkat-singkat di chat aja bisa ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa kuliah di UT itu memakai namanya sistem e-learning. Nah, kita langsung buka, nama linknya e-learning.ut.ac.id. Sering dibahas juga, sudah disinggung juga, dibahas juga di grup ya. Tadi banyak yang sudah bisa masuk. Nah, ini tampilan awal e-learning. Dulu ketika aktivitas juga sudah seperti ini. Nah, nanti kita masuknya itu yang tanda gembok ini. Nah, ini masuk. Setelah ini kita tinggal login NIM-nya. Nah, ini barangkali teman-teman mahasiswa ada yang lupa password atau salah, nanti bisa direset ke admin, barangkali tidak bisa meresetnya. Kita tinggal langsung masuk aja. Nah, ini tampilan ketika mahasiswa sudah bisa login nanti seperti ini. Di sini ada nama mahasiswanya. Di sini ada nama mahasiswa. Di bawah itu ada mata kuliah. Nah, ini tampilan bagi teman-teman yang tadinya sudah klik kesediaan tuton. Nanti kalau misalkan belum kesediaan tuton, di sini tidak muncul. Nah, jadi ini websitenya e-learning.ut.ac.id. Nah, ini jadwalnya perlu dipahami juga. Jadi jadwalnya itu di sini di jadwal tutorial 1. Nah, di sini kan ada sesi 1 sampai sesi 8. Nah, untuk di UT itu sistemnya itu per sesi. Nanti ada sesi 1 sampai sesi 8. Nah, saya jelaskan dulu per sesinya. Jadi yang wajib diikuti oleh mahasiswa atau dikerjakan oleh mahasiswa itu yang terpenting adalah absensi dan absensi diskusi. Nah, untuk absensi itu di setiap sesi ada, absensi ada. Terus diskusi di setiap sesi ada. Nah, untuk tugas itu nanti khusus di sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Nah, untuk di sesi 1 sendiri, kita berarti kan cuma ada diskusi, kehadiran, atau absensi ya, dan tidak ada tugas. Nah, ini caranya kita tinggal di sini misalkan ada mata kuliah tata niaga pertanian, contoh.
Nanti tampilannya seperti ini. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan, ada sesi 1 sampai sesi 8. Sudah dibahas juga di OSMP bahwa sesi akan muncul saat sesinya dimulai. Misalkan sesi 1 ini karena sesi 2 dan sesi 8 belum ada, berarti otomatis tidak bisa diklik. Kita fokus ke sesi 1. Nah ini bisa dibaca atau dilewat saja. Ini sebenarnya sih harusnya tutor itu membuat semacam video, sebuah video perkenalan. Tadi sempat ada yang ngebahas RAT ini dibaca saja, tidak terlalu penting, maksudnya tidak mempengaruhi penilaian. Ini pendahuluannya, dibaca aja. Nah, ini nanti kita diklik di sesi 1. Sesi 1 nanti biasanya ada garis besar materi di sesi tersebut. Nah, ini ada sumber materi utama. Nah, materi utama itu ya buku materi pokok ya BMP atau modul. Itu bagi mahasiswa yang belum mendapatkan modul sampai hari ini, nanti bisa di aplikasi Pustaka UT untuk yang di webnya. Nanti dijelaskan. Nah, ini di sini ada kehadiran, materi inisiasi, dan diskusi. Nah, yang wajib itu tadi kehadiran ya. Kehadiran, kita coba klik kehadiran. Nah, di sini kehadiran itu cukup 1 kali per sesi gitu. Jadi misalkan hari Senin sudah klik kehadiran, berarti hari Selasa dan seterusnya itu tidak perlu lagi. Kapan lagi kita mengklik kehadiran? Nanti berarti di sesi kedua. Jadi cukup 1 kali per sesi, per mata kuliahnya gitu. Ini tinggal diklik menyerahkan. Untuk kehadiran sendiri ini kita nilainya itu biasanya langsung 100. Kita bisa lihat nilai. Nah ini tadi ada yang ada yang bertanya di grup itu kehadiran sudah klik tapi nilainya belum 100. Nanti kita klik aja di sini, klik kembali. Pastikan ininya hadir, menyerahkan. Tinggal melanjutkan. Nah ini nilai Anda adalah 100 dari total 100. Jadi barangkali sistemnya tidak langsung otomatis, jadi kita klik aja lagi gitu sebelum sampai nilai adanya 100. Nah ini ada 100 ya. Ini ada nilai 100. Kita kembali ke sesi 1. Di sesi 1 tadi berarti ini selesai, kehadirannya sudah. Untuk materi inisiasi ini kita bisa download, ada yang berbentuk PowerPoint, PDF, biasanya ada juga yang berbentuk video. Itu bisa kita download gitu. Ini tinggal diklik saja. Nanti akan terdownload di ini gitu. Di foldernya. Setelah itu juga ada diskusi. Nah, yang ini yang diskusi. Diskusi ini sifatnya wajib. Jadi nanti ini karena mungkin hari pertama belum ada yang mengisi diskusi 1 di mata kuliah ini, termasuk saya juga belum. Nah nanti misalkan kita akan menjawab berdiskusi dari dosen, ini kan ada pertanyaan dari dosen. Misalkan silakan Anda mengungkapkan pendapat Anda menulis di bawah ini. Cobalah berdasarkan pemahaman Anda pribadi dengan menggunakan teori yang sudah ada pada BMP. Nah, nanti materi ini tuh ada di di buku di BMP di modul nanti ada. Kita itu diminta nantinya untuk berdiskusi mengenai materi yang ide-ide pokoknya atau materinya itu dari buku, tapi ya jangan sampai copy paste gitu, jangan sampai 100% sama, jadi di bahasa sendirikan. Nah ini di sini tinggal klik balas. Nah ini tulis balasanmu, tinggal diketik. Nanti akan misalnya ini materi konsep tata niaga.
Menurut Anda mengapa penting untuk mempelajari tata niaga pertanian? Contoh. Nah ini nanti kita diketik saja. Contoh mengapa. Nah ini ketik. Nah terkadang kita butuh misalkan harus menambahkan gambar. Nah itu yang ada di lanjutan. Klik lanjutan. Misalkan ada beberapa materi atau diskusi itu yang membutuhkan apa namanya gambar. Jadi tinggal di insert di sini. Jadi kalau tadi itu kalau memang diskusinya berbentuk teks saja, kalau di sini nanti kita bisa memasukkan gambar dari sini. Tinggal diklik insert, nanti akan muncul di sini gitu. Nah itu sekilas untuk diskusi. Jadi untuk apa namanya sesi itu di sesi 1 sampai sesi 8 yang wajib diisi itu tadi kehadiran materi inisiasi itu di download ya, yang wajib diisi berarti kehadiran sama diskusi. Untuk yang tugas itu hanya ada di sesi 3, 5, dan 7. Perlu diperhatikan juga nanti jadwalnya. Jadi lebih baik dikerjakan di awal daripada nanti menumpuk. Untuk sesi sendiri kan kita apa namanya 1 minggu itu kan misal per minggu ya sesi itu misalkan sesi 1 Senin hari ini, nah Senin depan kan sesi 2. Tapi sesi 1 juga kan masih bisa dikerjakan. Tapi jangan sampai menunda-nunda pekerjaannya gitu, tugasnya. Itu untuk mengerjakan kehadiran dan diskusi. Untuk nanti misalkan kita melihat nilai itu ada di sini. Nah di halaman depan itu ada dashboard, profil, nilai-nilai, pesan, preferensi, dan keluar ya logout. Nah ini di sini kita untuk melihat nilai bisa di sini, bisa melihat nilai. Nanti itu ada mata kuliah yang kita ambil. Misalkan ini ada contoh ada 6. Tadi misalkan tata niaga pertanian, nilainya kehadiran C1 misalkan 100. Nah untuk nilai sendiri kehadiran itu memang 100 gitu. Nilainya memang 100, tidak mungkin di bawah 100. Paling kalau kita tidak mengisi kehadiran nanti nilainya 0. Nah, untuk diskusi itu nanti rentangnya itu 0 sampai 100. Jadi biasanya itu semakin cepat atau jawaban kita baik menurut dosen nanti nilainya lebih baik juga gitu. Misalkan nilainya itu bisa 100, 90, 80 dan sebagainya. Tapi biasanya itu walaupun jawaban kita bagus, tapi misalkan kita menunda misalkan sesi 1 tapi dikerjakannya di minggu kedua. Nah, itu biasanya mempengaruhi nilai. Biasanya tidak akan maksimal nilainya. Tapi itu juga tergantung dosennya. Jadi ada penilaian tersendiri. Nah, mungkin ini ada yang bertanya juga. Ini misalkan tata niaga pertanian 2 itu apa? Misalkan angka 2-nya itu apa? Misalkan ini manajemen pelatihan 5 itu apa? Nah, ini merupakan kode kelas. Jadi teman-teman mahasiswa yang tergabung dari Salut, walaupun misalkan teman-teman itu orang Majalengka atau orang Sumedang, misalkan daftarnya sama di Salut, tapi belum tentu di kelas itu nanti di kelas yang sama. Jadi di sini ada kodenya. Misalkan tata niaga pertanian 2 ini berarti saya di kelas tata niaga pertanian nomor 2 gitu, kelas kedua. Jadi nanti teman-temannya juga belum tentu dari Majalengka semua. Nah, nanti kan ini kita nggak tahu ya dosennya itu yang mana. Nah, biasanya di sini ada di pendahuluan itu biasanya harusnya ada nama dosen di sini. Cuman kadang dosen juga ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Nanti kalau misalkan dosen yang itu ada namanya di depan. Nah, ini tidak mencantumkan biasanya. Ini tidak mencantumkan nama dosennya. Harusnya di sini diisi nama tutor atau dosennya.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya saya lihat dulu pertanyaan yang ada di chat. Di chat itu ada yang bertanya kalau untuk karya ilmiah itu gimana ya? Untuk karya ilmiah, oh ini Ibu semester 7 ya kalau nggak salah. Nanti untuk karya ilmiah dijelaskan kembali Bu. Ini kita menjelaskan yang umum-umum dulu. Nah untuk ini ada yang bertanya kuis wajib diisi atau enggak. Nah untuk kuis itu sifatnya latihan. Jadi tidak wajib diisi tapi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang materi gitu. Terus untuk kuis juga kadang ada beberapa mata kuliah yang memang tidak ada kuisnya gitu. Jadi tidak masalah kalau tidak mengisi kuis juga. Untuk cara ngisi daftar hadir tadi sudah dijelaskan. Barangkali teman-teman di sini ada yang belum bisa login atau ada yang belum tidak bisa, nanti bisa di kolom chat bisa bertanya. Barangkali ada kendala mengenai tutorial online. Mau lihat presensi ini ya persentase. Nah ini di tampilan awal. Nah untuk persentase ini juga, ini kan 2% selesai, 3% selesai. Nah ini terkadang memang sampai nanti akhir sesi itu tidak ada yang memang tidak sampai 100% gitu. Nah ini di sini kita bisa lihat aja di progress. Ini sebenarnya buat pengingat saja. Berarti ini RAT-nya itu belum di-download. Terus ada juga form perkenalan. Nah, ini form perkenalan juga belum kita belum mengerjakan form perkenalan. Ada juga tata tertib dan etika mahasiswa. Ini kita bisa download. Contoh tata tertib. Nah, ini diklik. Biasanya kalau udah download nanti otomatis sendiri gitu. Ininya selesai, ini selesai. Berarti otomatis kalau misalkan di refresh itu hijau ini. Nah ini hijau. Tapi ini juga jangan jadikan patokan. Walaupun misalkan diskusi ini sudah hijau, tapi kita cek kembali kita apakah benar-benar sudah mengerjakan diskusi atau belum. Nah ini contoh. Nah ini ada diskusi nih. Ini pertanyaan dari dosennya. Ini jawaban dari teman sekelas saya di sini. Nah, kita yang wajib itu kita balas dulu dosennya. Jadi jangan walaupun namanya diskusi kita membalas diskusi teman, tapi kita fokus dulu ke membalas diskusi dari pertanyaan dosen. Jadi jangan sampai kita membalas diskusi teman, tapi kita belum membahas diskusi dosen. Nah ini yang pertama. Biasanya sih cukup gitu kalau memang ini hanya membalas dosen aja gitu. Jadi gak apa-apa nggak harus membalas diskusi dari teman. Ini ada juga pertanyaan. Kak, setiap matkul kan saya ada 6. Berarti minggu ini saya isi dulu semuanya. Saya 1 absen hadir dulu aja semua. Nanti baru diskusi dikerjain jangan sampai lewat batas waktu gitu aja kan Kak. Nah, ya itu untuk menghindari lupa absen. Jadi kan absen itu diskusi itu kan tidak semudah absen. Kalau absen itu kan cuma klik-klik aja ya. Nah, itu lebih baiknya kita absen aja dulu semua mata kuliah, nanti diskusinya bisa dicicil. Tapi lebih baik ya segera dikerjakan. Nanti menyesuaikan dengan waktu teman-teman juga. Jadi luangin waktu untuk kuliah untuk mengerjakan diskusi. Ini ada yang bertanya tentang form perkenalan. Nah, ini di sini di pendahuluan form perkenalan.
forum perkenalan. Biasanya sih ini tinggal tambah diskusi aja. Nanti subjeknya perkenalan, nanti nama kita asalnya dari mana, prodi apa, di sini dikirim ke forum gitu. Ini sifatnya biasanya tidak wajib, tapi kadang ada dosen yang menilai ini tuh apa ya, sebagai nilai tambah. Jadi nanti nilainya tuh lebih baik gitu, nilai total keseluruhannya. Untuk sumber jawaban kalau misalkan dari internet, nah ini sepengalaman saya itu kalau buat sumber jawaban bagusnya itu dari modul dulu gitu. Jadi jangan langsung misalkan searching di Google tapi tidak berpatokan, tidak, buku itu tidak menjadi acuan, tapi harusnya dari buku dulu dikembangkan, nanti tambahnya dari internet. Jadi jangan langsung misalkan diskusi copy paste langsung nanya ke Google. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu. Soalnya ya banyak gitu yang seperti itu, tapi tidak disarankan untuk nilainya yang apa namanya, yang tidak, nanti nilainya tidak maksimal gitu. Dan juga jangan apa namanya ya, mengcopy paste diskusi teman gitu. Misalkan kita lagi kepepet nih, tapi kita belum mengerjakan. Nah, jangan sampai kita copy paste diskusi teman gitu. Kadang kalau dosennya yang tegas itu kita tidak mendapatkan nilai. Ah iya, bukunya belum datang ya. Nah ini saya akan sekarang itu menjelaskan Pustaka UT. Pustaka UT, linknya itu pustaka.ut.ac.id. Nah ini Pustaka UT. Nanti ada ruang baca virtual. Ruang baca virtual. Nah nanti usernya itu, jadi semua buku itu nanti usernya mahasiswa dan UT Peduli kalau di sini di Pustaka UT. Ini contoh ada pengantar administrasi niaga. Nah ini nanti kode mata kuliahnya bisa masukkan di sini atau kode bukunya tuh bisa di sini gitu. Bisa di searching di sini. Contoh administrasi perpajakan. Nah, klik. Buka BMP full text. Username ininya UT Peduli. Penjumlahannya di submit. Nah nanti ada tampilannya. Nah nanti ini seperti ini, bisa kita lihat daftar isi. Ini daftar isi isinya. Ini biasanya sama gitu sama di modul. Cuman ini tuh kelemahannya itu tidak bisa di-copy gitu. Jadi berbentuk gambar. Jadi tidak bisa di-copy atau di-download. Nanti misalkan di modul 1, misalkan di sesi 1 tuh biasanya nggak jauh-jauh dari modul 1. Nah ini nanti kita tinggal diklik. Tinggal diklik. Tinggal dibaca gitu. Nah ini kalau dicari masih bisa. Misalkan cari kata kuncinya misalkan pajak, nanti ada di halaman berapa aja gitu. Nah ini seperti itu ya untuk Pustaka UT. Ini untuk Pustaka UT. Untuk hasil 100% itu ketika sudah semua diskusi dan kehadiran selesai.
Untuk 100% itu ya biasanya kita itu progres untuk apa namanya pengingat bahwa kita sudah mengerjakan atau belum. Klik kehadiran sudah. Nah, untuk mahasiswa yang baru bergabung, nanti rekaman Zoom ini nanti ada apa namanya? Rekamannya nanti akan di-upload di YouTube atau nanti kita share linknya. Setelah itu juga ada bimbingan khusus untuk yang apa namanya? Karya ilmiah, terus misalkan nanti yang di sini kurang paham bisa nanya admin, lebih bagusnya sih nanti langsung ke kantor untuk lebih jelasnya. Tapi nanti bisa lewat admin. Misalkan bagi teman-teman yang memang di luar Majalengka. Dan mudah-mudahan nanti ada apa namanya waktu khusus kita bimbingan kembali untuk tuton dan ada bimbingan untuk motivasi agar teman-teman mahasiswa di sini apa ya semangat berkuliahnya gitu. Untuk kuis tidak wajib diisi ya. Nah, untuk kantornya sendiri yang belum tahu itu kita pindah ya ke seberang yang kantor lama, ke seberang SMA PGRI. Nanti itu sebelah timur itu ada Dealer Suzuki. Nah, itu kita persis di sampingnya gitu, di sana. Jadi tidak jauh dari yang kemarin. Untuk kasus yang memang apa namanya mata kuliahnya itu belum muncul sama sekali, berarti itu memang nanti masuknya itu TMK. Nah, untuk TMK sendiri itu nanti dimulai ketika tuton di minggu ketiga. Berarti di tanggal 15, di tanggal 15 Oktober. Untuk kuis tidak wajib, itu biasanya nanti memang apa namanya tiap mata kuliah itu ada kuisnya atau tidak. Jadi tidak wajib, tapi diisi aja untuk mengetes gitu kemampuan kita, pengetahuan kita sudah sejauh mana. Ya mudah-mudahan kita selama 8 sesi ini diberikan kelancaran dan kesehatan. Dan untuk di garis bawahi juga, jadi di UT itu sistem perkuliahan kan ada tiga, maaf. Ada tiga, ada tuton, TMK, dan satunya itu tutorial webinar. Nah, nanti tutorial webinar itu nanti bagi mahasiswa yang tadinya mengajukan atas permintaannya. Tapi ini juga apa namanya? Kita setelah itu kan ada ujian, misalkan di bulan Desember ujian. Nah, di bulan Desember ujian, nanti apa namanya? Nilai kuliah tidak akan berpengaruh apa-apa gitu. Kalau misalkan kita tidak ujian. Jadi jangan sampai kita mati-matian ketika apa namanya mengerjakan tuton, TMK atau TUEB, tapi ujiannya tidak ikut. Misalnya ada beberapa mahasiswa gitu yang itu udah mati-matian tuton, TMK atau TUEB, tapi ujiannya tidak ikut gitu. Ujiannya tidak ikut. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi meskipun nanti nilai tutonnya 100, kalau misalkan tidak ikut ujian ya percuma nanti nilainya wajib mengulang di semester berikutnya. Untuk mahasiswa baru berarti nanti mengulangnya di semester 3.
belum bisa di semester 2. Untuk sumber jawaban nanti bisa dicantumkan sumbernya. Betul, kalau Anissa, jadi selama 2 minggu itu kita harus menyelesaikan tugas semua matkul. Jadi semua tahapannya gitu. Tadi yang kehadiran dan diskusi. Bagusnya sih 1 minggu selesai gitu. Jadi tiap sesi itu kita tidak ada beban. Sekarang sesi 1 beres hari Minggu, sesi 2 itu nanti beres hari Minggu lagi gitu. Jadi tidak menumpuk. Jadi jangan sampai di sesi 1 kita belum selesai. Nah, sesi 2 kan nanti berarti ada jadi 2 ini tugasnya gitu. Karena sesi 1-nya belum dikerjakan. Untuk masa nanti teman-teman sesi itu nanti ini jadwal tuton. Nah, ini lihat saja jadwal tutonnya. Nanti ada di sini ada semua jadwalnya. Sesi 1 sampai sesi 8. Untuk hasil jawaban diskusi bagusnya sih nanti aja lihat dulu penjelasan dari dosennya apakah ada harus mencantumkan sumber atau tidak. Tapi biasanya sih kalau diskusi itu kan untuk penalaran kita ya pemahaman kita, jadi ya tidak perlu diisi sumber juga gak apa-apa. Kecuali nanti tugas 1, 2, dan 3 nanti ada sumber bisa dicantumkan sumbernya gitu. Oke, dari Kak Budi Setiawan, setiap mata kuliah apakah setiap sesinya berbeda tutor, dosen, ataukah sama? Dalam satu semester itu kan nanti sesi itu tetap nanti per sesinya itu sama dosennya, tidak berbeda. Sesi 1 sampai sesi 8 tetap tutornya sama. Satu. Ketutup. Iya, Pak Adam, barangkali ada yang mau ditambahkan? Penjelasan mengenai tuton, atau jika ada peserta, ada mahasiswa yang ingin bertanya langsung, raise hand saja silakan. Pak Adam sudah co-host ya. Kang Dehan masih ada yang di... Maaf Pak, ini ya lagi baca di chat gitu. Ada yang bertanya juga. Oh ya, sok. Ini jadi kan e-learning itu kan tidak hanya tidak hanya dibuka, ada juga APK modelnya yang UT online learning. Itu bisa kalau tidak salah baru bisa di Android gitu. Nah, itu
modal. Cuman kan di sini saya tadi menjelaskannya di laptop gitu di PC. Jadi tidak tidak jelaskan di APK modal. Dan juga kadang di aplikasi model itu kadang ada problem, ada error gitu. Jadi kurang stabil, tapi tetap sama aja bisa gitu. Seperti itu Kak Jahwa. Itu yang mohon maaf yang modulnya belum datang, nanti bisa di di web Pustaka UT atau tutorialnya di share. Tadi soalnya sudah dijelaskan, nanti dijelaskan kembali. Dilihat kembali di rekaman Zoom ini. Kak Pedrian Rinaldi bertanya, modul itu apakah harus dibaca semua? Misal C1 itu mencukup kegiatan belajar dari berapa sampai ke berapa. Nah, itu nanti kita buka di e-learning, nanti ada batasan-batasan, misalkan di sesi 1 itu modul 1 sama 2 yang dibahasnya gitu. Jadi nanti tergantung nanti pertanyaan atau tugas dari dosennya. Nanti kita bisa melihat gitu. Nah, kan e-learning diadakan atau TMK diadakan itu untuk kita membantu mempelajari seluruh isi modul tapi dengan dengan panduan misalkan dari diskusi atau tugas. Jadi sebenarnya ya tidak perlu dibaca semua gitu. Tapi ya nanti kan itu untuk menunjang kita pas ngisi di UAS. Jadi nanti materinya kan dari modul. Nah, si Tuton ini untuk membantu mahasiswa belajarnya agar mudah memahami gitu. Jadi nanti tidak akan jauh dari e-learning. Nah, betul kata Kak Budi Setiawan. Jadi kita ya bacanya jangan misal satu buku langsung selesai, itu bertahap aja. Misalkan di sesi 1 pasti ya sesi 1 sama 2. Misalkan sesi modul sesi 1 di modul 1 dan 2. Misalkan di sesi 2-nya 3 dan 4. Itu juga kelihatan nanti dari paparan dosen di e-learning-nya gitu. Jawaban diskusi itu kan namanya diskusi ya. Ya pastinya tidak tidak ada yang benar atau salah. Yang ada mungkin yang tepat atau kurang tepat. Soalnya tadi juga kan dijelaskan jangan langsung mencari di Google gitu. Tapi lihat dulu di modulnya gitu. Jadi nanti jawabannya itu tidak keluar dari topik materinya gitu.
Nah, ini ada yang bertanya tentang ujian. Ujian itu kapan dan tanggal berapa misalkan. Ini kemungkinan eh, ada harusnya sih sudah disampaikan ya ketika OSMB atau memang ada beberapa teman-teman yang tidak mengikuti OSMB, PKBJ dan sebagainya. Ini untuk ujian itu kalau berkaca di semester kemarin itu ada 3 sistem ujian. Yang pertama itu ada ujian tatap muka, ada ujian online di tempat, dan ada ujian take home exam atau yang kita bisa kenal THE. Nah, untuk yang ujian online di tempat dan ujian tatap muka itu mewajibkan mahasiswa datang ke tempat. Itu mewajibkan datang ke tempat. Harinya itu Sabtu dan Minggu, biasanya di weekend. Nah, untuk nanti misalkan pengajuan izin dan sebagainya, itu nanti bisa biasanya sih kartu ujian itu dikirimkan ke mahasiswa Hamin 1 bulan itu. Jadi Hamin 1 bulan itu jadwal ujian biasanya sudah ada. Hamin 1 bulan ujian, jadwal ujian sudah ada biasanya gitu. Jadi ada waktu 1 bulan untuk mengurus izin gitu ya, ke atasan atau ke tempat kerjanya. Nanti yang satunya itu ujian THE. Nah, ujian take home exam ini waktunya itu tidak menentu, bisa di hari Senin, Selasa, atau bahkan Minggu. Nanti teman-teman pengerja nih itu 6 jam. Jadi misalkan ada yang bekerjanya itu jam 8 sampai jam 4 sore, itu bisa mengerjakannya ya di sore atau malam hari, misalkan mengerjakannya setelah Isya, soalnya kan itu 6 jam gitu. Atau misalkan kalau memang dirasa bisa mengerjakan dengan waktu yang cepat, ya bisa di pagi hari gitu. Jadi nanti itu biasanya waktu muncul ujian itu di jam 6 pagi. Jadi misalkan jam 6 pagi kita download nih, itu waktunya berjalan, berarti jam 12 itu harus sudah di-upload. Tapi misalkan kita ya download jam 12, berarti jam 6 sore sudah harus di-upload. Itu yang THE. Nah, untuk ujian sendiri mungkin nanti kita akan ada sosialisasinya kembali gitu. Nah, untuk ujian sendiri ini kita tidak bisa milih ya. Nanti memang sudah dijadwalkan oleh UT pusatnya, kita ya hanya menerima saja gitu. Maksudnya si mahasiswa itu ya hanya mengikuti sesuai di kartu ujian. Misalkan dapatnya THE ya bentuk THE, misalkan ujian tetap muka gitu. Jadi tidak bisa memilih gitu. Nah, ini untuk hasil nilai diskusi itu berbeda dengan absensi. Kalau absensi kan ketika kita klik langsung nilainya muncul 100. Nah, untuk yang ini tuh yang diskusi itu ya menunggu dosennya gitu. Dosennya juga kan harus melihat menilai jawaban kita gitu. Jawaban si mahasiswa. Jadi tidak langsung keluar nilainya. Tapi biasanya sih ya tergantung dosen juga beda-beda. Ada yang cepat, misalkan 1 hari sudah dinilai, ada yang seminggu baru dinilai, ada yang bahkan 2 minggu baru dinilai. Oh iya, ada yang bertanya, mata kuliahnya misalkan ada 6, tapi yang muncul baru 4. Itu berarti kan sisa 2. Nah, itu masih dalam tahap
input atau enroll mahasiswa dimasukkan ke kelasnya gitu. Jadi belum muncul mata kuliahnya. Jadi ditunggu saja. Misalkan besok biasanya sudah ada gitu. Biasanya di hari pertama tuh memang seperti itu. Nah, nanti dilihat dulu prodinya apa ya, Pak Dede. Tadi Pak ada yang bertanya, mata kuliahnya baru muncul 2. Siapa Pak Dendi ya? Pak Dendi. Pak Dendi Irawan, program studi apa Pak? Kalau program studi PGSD yang masukan sarjana itu kan ada tatap mukanya ya. Jadi kemungkinan nanti nggak semuanya muncul di Tuton mata kuliahnya. Karena sebagian nanti akan menggunakan modus web ya. Nah, kemarin kan sudah registrasi TTM Adpem untuk yang PGSD ya. Semester 5, 6, dan 7. Nah, itu nanti sebagian Tuton, sebagian web gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya tidak muncul semua. Nah, ini suara saya jelas nih. Ini jelas Pak, jelas. Tapi wajahnya tidak jelas ini. Oh, wajahnya kemana ya? Kemana ya? Aduh. Nanti wajahnya dicari dulu. Nah, udah ketemu ya? Baik, ini sedikit tambahan udah ketemu wajahnya nih. Terkait kontribusi nilai ya Bapak Ibu. Jadi nilai UT itu berbasis ujian ya. Jadi yang menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak itu dari ujiannya. Ya, jadi mungkin sudah mendapatkan sedikit penjelasan mungkin ya di ketika kegiatan dari mulai SMB, kemudian PKBJJ, kemudian klinik ujian dan workshop tugas gitu ya. Nah, jadi syarat lulus satu mata kuliah di UT itu ujiannya itu harus mendapatkan nilai minimal 30 gitu ya. Minimal 30. Jadi nilai Bapak Ibu UAS-nya itu harus di atas 30. Ya, jadi kalau misalnya nilai UAS Bapak Ibu itu di bawah 30, maka otomatis nilainya akan tidak lulus ya atau E gitu ya. Dan itu harus diulang. Nah, mengulangnya kapan? Mengulangnya itu nanti di semester 3 gitu ya. Di semester 3 gitu. Nah, kemudian kenapa ada Tuton gitu? Jadi kalau Tuton ini untuk menambah nilai ya, kontribusi menambah nilai ke nilai akhir nanti gitu ya. Nah, nanti sedikit saya jelaskan untuk nilai akhir itu ya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti modus tutorial online gitu ya. Ujiannya itu kontribusinya 70% gitu ya dari nilai akhir. Nah, kemudian tutonnya itu 30% ya. Tutonnya 30%. Jadi nilai ujian itu lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan nilai tuton gitu ya. Nah, nilai tuton itu akan berpengaruh kepada nilai akhir jika ujiannya lulus tadi ya. Nilainya harus di atas 30 begitu ya. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, kemudian untuk nilai tuton sendiri ya Bapak Ibu, nanti kan tiap sesi itu akan dinilai gitu ya oleh tutor dari tutorial online ini gitu ya. Nah, nanti sampai sesi 8 itu akan diakumulasi. Nah, diakumulasi dijumlahkan semuanya. Nah,
Nanti kan di Tuton itu kan ada kegiatan kehadiran ya, mengisi kehadiran, kemudian diskusi dan Dek bisa ditampilkan yang nilai ya, grade atau nilai. Ya. Di Tuton itu kan yang wajib Bapak Ibu lakukan gitu ya, yang ada nilainya maksudnya, yang ada nilainya itu yang pertama absen, yang kedua diskusi, yang ketiga tugas ya. Nah, untuk absen itu nilai totalnya itu 20%. Jadi jika Bapak Ibu full absen dari sesi 1 sampai sesi 8 itu nilainya 20 gitu ya. Nilainya 20. Kemudian diskusi. Diskusi itu kontribusi nilainya 30% dari nilai akhir Tuton ya. 30%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nilai diskusinya dari sesi 1 sampai sesi 8 itu 100 semua gitu ya. Berarti nanti dapat nilai diskusinya totalnya 30. Jadi 20 tambah 30 jumlahnya jadi 50 tuh. Ya udah lumayan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tugas. Nah, tugas itu presentasinya adalah 50% gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nilainya sempurna semua, tugas 1, 2, dan 3 itu nilainya 100 semua, maka nilai nanti di nilai akhirnya adalah 50. Jadi ditambah 20 tambah 30 tambah 50 jadi 100 gitu. Jadi nilai tutonnya adalah 100 begitu. Nah, begitu ya. Nah, untuk tugas itu tidak akan muncul di sesi 1 gitu ya. Tugas itu akan muncul di sesi 3, 5 dan 7 gitu ya. Jadi dalam satu semester ya dalam 8 sesi itu tugasnya hanya 3 kali gitu. Ya, jadi nanti sesi 2 juga tidak akan ada tugas. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi di absen dan diskusi begitu. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand ya. Nanti oleh host nanti akan di unmute gitu ya. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya. Sekalian sambil kenalan ya Bapak Ibu ya. Biar tidak tegang. Pesan ini ada yang raise hand? Tidak? Semuanya bertanya lewat chat semua ya. Hah? Di chat. Hah? Penny. Bu Penny ya, ini ada yang bertanya Bu Penny. Di pendahuluan salah satu matkul, tutor atau dosen menjelaskan jika tutorial matkulnya ada yang tuweb dan tuton, itu dipilih salah satu katanya. Itu bagaimana? Apakah kita tetap mengikuti tuton tersebut atau bagaimana? Matkulnya PKM. Oh ya. Nah ini kan mata kuliah praktik ya, Bu. Nanti karena ini kan sudah diregistrasikan tuweb ya atau tatap muka, maka Ibu baiknya mengikuti yang tuweb gitu ya. Karena nanti untuk tuweb itu kontribusi nilainya lebih besar dibandingkan dari tuton ya. Dan kebetulan mata kuliah PKM ini adalah mata kuliah praktek. Jadi untuk mata kuliah praktek semodel PKM ini tidak ada ujian. Jadi full nilainya adalah dari praktek Bapak Ibu gitu ya. Itu 100% dari praktek nilainya. Nah, nanti takutnya jika hanya melalui tuton gitu ya, itu kurang jelas gitu ya, kurang jelas untuk laporannya, kemudian untuk prakteknya, karena ini kan untuk mengajar ya, praktek mengajarnya. Nah itu
biar lebih jelas, maka lebih baik mengikuti web itu. Berarti ini di tutornya juga muncul ya Bu ya, Bu Penny ya. Di tutornya juga muncul. Jadi nanti ikutnya yang web saja. Karil. Oh, Karil. Mohon maaf untuk perihal karya ilmiah ini bagaimana? Mohon penjelasannya. Nah, ini karya ilmiah ya untuk mahasiswa tingkat atas ya. Biasanya ada di semester 7 dan 8. Karya ilmiah itu melalui tuton ya untuk kegiatannya itu melalui tuton ya. Jadi nanti ada 14 kali aktivitas belajar ya. Nah, tapi nanti untuk Karil ini biasanya ada webnya 4 kali. Jadi web itu fungsinya adalah untuk bimbingan Bapak Ibu gitu ya. Bimbingan Bapak Ibu melalui web. Jadi nanti akan langsung bertatap muka secara online dengan dosen pembimbingnya begitu. Dosen pembimbingnya. Nah, nanti biasanya akan diberikan link to webnya ya. Itu biasanya melalui aplikasi Microsoft Teams gitu. Nah, untuk penjelasannya insya Allah nanti untuk karya ilmiah ini ya kita akan eh, jaring ya teman-teman mahasiswa salut yang mengikuti mata kuliah karya ilmiah. Nanti insya Allah ada bimbingan khusus ya biar nanti bisa lebih jelas dan juga bisa lulus gitu ya. Karena karya ilmiah ini merupakan untuk sekarang ya merupakan salah satu syarat kelulusan di UT ya. Walaupun tidak serumit skripsi gitu ya. Nah, ini kan hanya berupa artikel ya. Membuat artikel ilmiah gitu ya sesuai dengan program studi masing-masing, tapi tetap gitu ya di sana ada penilaian ya. Walaupun tidak diujikan ya, ada penilaian dari dosen pembimbingnya dan juga ada cek plagiasi ya. Jadi kalau copy paste itu dijamin tidak akan lulus gitu ya. Tidak akan lulus. Nah, jadi nanti ada syarat lulusnya gitu ya. Ada syarat lulusnya. Insya Allah nanti akan ada pengumuman lebih lanjut terkait mata kuliah karya ilmiah gitu ya. Oke. Selanjutnya sudah ya, ada lagi? Sementara sudah mungkin ya, Pak Adam. Mudah-mudahan penyampaiannya bisa di ini. Oh, ada yang bertanya. Oh, iya, siap. Pak Adam yang Karil banyak ya yang harus Karil semester ini ya? Ya, yang semester ini lumayan banyak ya. Yang terutama yang non pendas ini dari berbagai macam prodi gitu ya. Ya ada Kang De Ivan itu prodi sistem informasi ya. Terus Ibu Damaris itu dari ilmu perpustakaan, Bu Ika Atika itu manajemen kalau tidak salah ya. Nah, itu macam-macam berarti. Nanti tapi secara teknis itu hampir sama ya. Cuma nanti beda kontennya saja gitu ya. Beda isinya nanti. Nanti juga yang PGSD, PG PAUD itu lumayan banyak juga
yang karya ilmiah. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Nah, untuk tuton ya, silakan Bapak Ibu jika memang ada yang belum jelas itu bisa japri ke admin gitu ya. Kalau ingin lebih jelas lagi silakan datang ke kantor Salut Majalengka gitu ya. Nah, nanti kalau ketemu mah kan enak gitu ya menjelaskannya. Atau misalnya mau lagi lebih khusus ya bisa juga. Lebih khusus gitu ya. VIP. Ada usaha, ada upaya dari kita semua ya, silakan. Nah, untuk alamat baru kantor Salut, belum tahu ya Bu ya. Tinggal nyebrang dari kantor yang lama, nah, nanti geser ke arah mana tuh? Selatan. Geser ke Ke arah timur. Ke arah Seberang kan timur selatan. sedikit gitu ya. Ke arah timur sedikit, nanti di situ ada dealer Suzuki. Nah, itu di sampingnya dealer Suzuki. Oke. Gampang, tinggal nyebrang ya Bu ya. Ini Abdul Aziz, kalau kita sudah membuat jawaban diskusi tapi masih biru, udah itu ya. Sudah Pak, itu kemungkinan belum diklik tanda selesai, tapi kan itu ya sebenarnya tidak berpengaruh terhadap nilai gitu. Hanya fungsinya untuk menandakan bahwa kita sudah mengerjakan atau belum, itu diklik gitu. Secara manual biasanya. Iya. Iya. Ya, memang ini untuk modul kembali ya. Memang ini harus menjadi bahan evaluasi ya bagi UT untuk modul. Semester ini lumayan banyak yang terlambat ya. Yang terlambat pengirimannya gitu ya. Terutama yang PGSD, PG PAUD ya, yang pendas tuh banyak sekali. Mungkin belum ada yang menerima ya. Belum ada yang menerima ya. Ya baik untuk sementara ya. Untuk sementara bisa tadi ya di atas sudah di sharing ya, di chat linknya ya lewat Pustaka UT ya. Pustaka UT nanti masuk ke RBV ya. RBV nanti login-nya. Jadi nanti dari di RBV itu Bapak Ibu search dulu ya mata kuliahnya apa. Masukkan kode mata kuliahnya. Nah, nanti akan muncul, bisa dikasih contoh nggak Pak Dehan? Atau dari sini. Cara mengakses Pustaka UT ya. Di share screen boleh? Yang Pustaka UT. Nah, ini kan, ini udah masuk ke linknya ya, pustaka.ut.ac.id. Nah, ini udah milih mata kuliah ya. Diulangi Pak dari awal. Nah, tampilan awalnya gini ya. Nah, setelah ke sini, Bapak Ibu klik yang RBV. Di sini ada RBV ya. Ada tulisan RBV. Nah, silakan diklik. Nanti akan muncul ke sini ya. Nah, ini di sini juga ada nih usernya mahasiswa, passwordnya UT Peduli. Nah, jadi nanti sebelum login, Bapak Ibu silakan cari dulu mata kuliah apa modul yang akan Bapak Ibu buka, cari atau ya. Ya, silakan Pedan. Modulnya dicari, search. Nggak muncul ya. Nah, setnya di situ kan ada tanda search tuh.
Di samping ya, di atas. Di scroll ke atas, Pak. Iya, di samping ya. Oh iya, di samping, di situ, diklik sheet-nya, nanti masukkan kode mata kuliahnya ya, atau nama mata kuliahnya. Nah, misalnya itu, apa ini, manajemen risiko dan asuransi. Ya. Diklik mata kuliahnya. Ya. Nah, ini udah muncul ini, tinggal klik full text ya. Full text. Nah, nanti di sini minta login. Nah, silakan masukkan username-nya mahasiswa, passwordnya UT Peduli, huruf kecil semua ya. UT Peduli, huruf kecil semua. Kemudian baru captcha-nya diisi. Ya, di situ penjumlahan. Nah, setelah itu submit. Nah, kemudian salah deh. Nah, itu udah. Salah ngetik mana deh. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini lengkap ya. Full, satu buku full gitu ya. Jadi, tapi ini tidak bisa di-download ya. Jadi harus apa namanya connect terus ya. Nah, tinggal dilihat modul 1 ya. Ini bisa diperbesar ya ukurannya. Nah, di situ ada zoom ya, bisa diperbesar ukurannya. Nah, silahkan yang dibutuhkannya modul berapa gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu cara bukanya ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang pustaka UTEK. Ya. Untuk sementara pakai itu dulu ya sebelum modulnya datang. Nah, nanti untuk menjawab diskusi gitu ya di learning ya boleh apa namanya nanti bisa juga mengambil dari referensi lain gitu ya di internet silahkan. Satu lagi untuk tab itu bagaimana? Oh ya. Tab itu kan tugas akhir program. Ini ditempuh untuk mahasiswa tingkat atas juga yang sudah memenuhi syarat ya, syarat mata kuliah tab. Biasanya ada mata kuliah syarat dan juga jumlah SKS yang harus ditempuh gitu ya untuk mengikuti mata kuliah tab. Nah, mata kuliah tab secara teknis sama ya di Tuton atau di e-learning. Bias sama dengan mata kuliah lain ya. Sesi 1 sampai sesi 8 ada absen, ada diskusi, juga ada tugas ya di sesi 3, 5, dan 7. Nah, kemudian yang membedakan adalah ujiannya ya. Jadi nanti ujiannya itu ujian online tetapi di lokasi ujian gitu ya. Nanti mengakses soalnya itu melalui online gitu ya. Nah, kemudian jawabannya itu tulis tangan gitu ya. Biasanya soalnya berbentuk uraian. Soalnya berbentuk uraian itu ya, waktunya 3 jam. Waktunya 3 jam. Soalnya paling banyak itu 5 soal biasanya gitu ya. 5 soal. Nah, nanti untuk ujian tab ini ada yang open book, ada juga yang closed book gitu ya. Jadi nanti tergantung program studinya. Ada program studi yang ujian tabnya itu harus closed book, ada juga yang boleh open book gitu ya. Nah, tab juga ini nanti untuk tab ya, syarat lulus mata kuliah tab itu nilainya itu minimal B kalau tidak salah ya. Nilainya itu minimal B gitu ya. Baru bisa lulus. Tapi memang rata-rata yang sudah-sudah gitu ya. Tab itu kebanyakan sih nilainya A gitu ya. Mana lagi nih?
absen di e-learning sudah terkonfirmasi. Tandanya apa gitu? Kalau mau ini lihatnya di nilai aja ya. Nah, kalau di nilainya udah 100 ya absennya, ya berarti itu sudah masuk absennya ya. Jadi kalau progres itu kadang suka ada ini ya, ada errornya ya. Kadang kita sudah ngisi tapi masih belum hijau juga gitu ya. Masih, nah nanti yang lebih pasti itu yang mending dibuka dinilai ya, dinilai. Buka mata kuliahnya, lihat di absennya. Nah, kalau sudah tampil 100% ini ya, ini berarti sudah absen gitu. Ferdian Rinaldi. Untuk diskusi dan latihan soal nggak akan menjadi diskusi masuk ya. Diskusi itu masuk penilaian ya. Kalau latihan soal kayak kuis gitu ya, tes formatif itu hanya untuk latihan biasanya. Kalau diskusi ada nilainya ya, dimasukkan ya. Jadi diskusi mah diisi ya. Ada lagi yang belum terjawab, Padan? Sementara mah sudah Pak. Soalnya sama sih pertanyaannya gitu. Hampir mirip-mirip. Jadinya. Harus pakai laptop. Untuk karil itu ya bikinnya pakai laptop ya, karena nanti diketik ya karya ilmiahnya, diupload berupa file PDF biasanya. Karil nanti mungkin ada bimbingan khusus ya Pak Adam ya. Ya, nanti ada bimbingan khusus insyaallah. Nanti kita akan bikin kelas karil. Ya. Jangan sampai ada yang nggak lulus ya. Karil ini menentukan kelulusan teman-teman ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Masih adakah? Ya. Ya mungkin sekarang cukup dulu ya, karena kebanyakan info juga nanti luber gitu ya. Jadi dikit-dikit aja lah. Ya Pak, betul. Nanti kita ngadain lagi, Zoom lagi, atau kita ngadain yang offline-nya di kantor Salut gitu ya. Sekalian jalan-jalan gitu kan. Ya pokoknya teman-teman, terutama mahasiswa baru, dijalani saja dulu ya yang tadi disampaikan. Mulailah sesi satunya gitu ya. Jangan dinanti-nanti, jangan diengke-engke gitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan di kontennya, bukan di e-learningnya, maksudnya di materinya, materi kuliahnya, tinggal hubungi admin aja. Insyaallah nanti ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk membantu ya. Yang penting semangat ya, semangat. Kalau sudah dijalani nggak kerasa, tiba-tiba lulus aja gitu. Tiba-tiba ada panggilan wisuda gitu ya. Baik. Mantap ya. Kalau sudah tidak ada lagi teman-teman, nanti ini akan di-upload ke YouTube. Rekamannya silakan diulang-ulang, ditonton lagi gitu ya. Saja mungkin dari kami tim Salut. Ya, oke. Mbak Damaris, semangat ya. Mau karil ya Mbak Damaris ya. Semangat, 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 semangat. Semangat ya. Yang masih baru apalagi semangat, semangat. Masih hanut gitu ya. Baik, kita tutup saja ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.